Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri ingin membuat tugas video tugas belajar di luar kelas hari ke-9. Di bagian A, jawablah pertanyaan mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba berikut ini. Soal yang pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Artinya yaitu tanda panah menunjukkan alur. Yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Jawabannya, arti dari garis tebal itu yaitu sebagai syarat. Dan yang ketiga, apa arti tanda seru terdapat pada bagan kurikulum baca? Arti tanda seru itu hati-hati atau pastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi. Soal yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Caranya membacanya yaitu ada 5 poin yang penting, yaitu syarat, tujuan, cara, evaluasi, dan selanjutnya. Soal yang kelima, apa syarat huruf simbol A, I, W, O? Huruf simbol A, I, W, O itu tidak mempunyai syarat karena ia tidak memiliki garis tebal untuk selanjutnya. Apa syarat modul B1A? Syaratnya yaitu dikte 4 huruf verbal sederhana, verbal JLNTRC, dan baca 1A. Soal ke-8, apa syarat D4 HVS? Syaratnya yaitu 4 huruf verbal sederhana dan dikte 4 huruf verbal kembar. Soal yang ke-9, apa tahap selanjutnya setelah 4 huruf verbal kembar? Yaitu 4 HVS dan dikte 4 HVK. Apa tahap selanjutnya setelah D1A? Jawabannya yaitu B1B. Nomor 11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Yaitu B1F dan B4. Selanjutnya setelah B1E itu B1F dan B4. Nomor 12, yang ke-12 yaitu apa tahap selanjutnya setelah B4? Yaitu B5. Bagian B, nomor 1, apa pengertian tahap persiapan? Tahap persiapan yaitu kelas bagi anak yang baru mendaftar di Bimba IWO. Soal nomor 2, apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal itu adalah huruf yang diajarkan dalam program Bimba IWO yang disampaikan secara lisan. Soal nomor 3, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Yaitu tahap verbal atau D4HVK. Mengapa ada tahap persiapan? Karena agar penyampaian materi tahap persiapan kurikulum baca Bimba bisa lebih efektif, yang berdampak pada meningkatkan minat baca dan kemampuan anak secara luar biasa. Soal nomor 5, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuan utamanya dari kelas persiapannya itu agar anak menyukai kegiatan yang ada di dalam kelas persiapan. Dan tujuan khususnya dari kelas persiapan yaitu anak terampil berbahasa Bimba dan terampil menyebut serta menunjuk huruf simbol A, I, W, O serta berurutan meskipun anak belum mengenal simbol hurufnya. Soal yang ke-6, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan? Yaitu verbal huruf verbal A, I, W, O, huruf verbal BDGKMTSY, dan huruf verbal JLNTRC. Ada verbal kata D4HVK dan 4HVS. Kemudian verbal dikte D4HVK dan D4HVS, dan huruf simbol A, I, W, O. Soal nomor 7, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Jawabannya, memperdengarkan bunyi huruf, bunyi kata, dan dikte dengan cara yang menyenangkan. Yang C, jawablah
Yang bagian C, jawablah pertanyaan mengenai huruf verbal A, Y, W, O. Soal yang pertama, apa pengertian dari huruf verbal A, Y, W, O? Jawabannya adalah pengucapan bunyi huruf A, Y, W, O tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Dalam penyampaiannya, huruf verbal A, Y, W, O dikenalkan dengan satu kata. Soal nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal A, Y, W, O? Yaitu tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, Y, W, O. Tujuan khususnya anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, Y, W, O. Soal yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenal huruf verbal A, Y, W, O? Yaitu cara bermainnya bisa dilakukan dengan menggunakan yel, bimba, kemudian bisa juga kita aplikasikan dengan beberapa kegiatan seperti berdialog, bercerita, mendongeng, bernyanyi, dan bermain. Yang D, bagian D, jawablah pertanyaan mengenai huruf verbal BDGKMPSY. Soal yang pertama, huruf verbal BDGKMPSY. Yang pertama itu, apa pengertian dari huruf verbal BDGKMPSY? Huruf verbal BDGKMPSY adalah pengucapan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y yang memperlihatkan bentuk simbolnya. Soal yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal BDGKMPSY? Tujuan utamanya yaitu verbal BDGKMPSY adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDGKMPSY. Tujuan khususnya verbal BDGKMPSY adalah agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf BDGKMPSY dengan benar. Ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal BDGKMPSY? Yaitu motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu B, D, G, B, D, G, K, M, P, S, Y, Y, Y. Seperti itu lagunya. Dengan cara yang menyenangkan. Kemudian motivator mengajak anak menirukan mengucapkan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu. Dengan cara menyenangkan juga. Bagian E, jawab pertanyaan mengenai HVJLNTRC. Apa pengertian dari huruf verbal JLNTRC? Yaitu pengenalan bunyi huruf JLNTRC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Apa tujuan utama dari dan tujuan khusus huruf verbal JLNTRC? Yaitu tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLNTRC. Tujuan khususnya anak terampil mengucapkan bunyi JLNTRC dengan benar. Soal yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal JLNTRC? Yaitu motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf JLNTRC secara perlahan dan berulang-ulang melalui lagu JLNTRC dengan cara menyenangkan. Kemudian, motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf JLNTRC secara perlahan dan berulang-ulang melalui lagu JLNTRC dengan cara yang menyenangkan. Bagian F, mengenai huruf verbal ABC. Apa pengertian dari huruf verbal ABC? Itu salah satu bagian dari verbal huruf dalam metode bimba. Kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal ABC? Tujuan utamanya adalah meningkatkan minat baca anak dan belajar secara intrinsik. Sedangkan tujuan khususnya yaitu melakukan kegiatan baca dan belajar karena keinginan sendiri, bukan karena paksaan. Bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal ABC? Yaitu dengan cara memverbalkan huruf secara bersamaan. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.